Kemarin kita baru bahas backswing kan? Iya kayaknya, cuma belum downswing belum. Nah, ya udahlah, gas, langsung. Sekarang banget. Iya dong, masa besok. Yaudah, Let's go. Let's go. Ini apa yang mau dibahas kita? Downswing. Gue tahu downswing. Cuman maksudnya emang ada apa dengan downswing ya, makanya langsung kita praktekin aja deh. Ya udah boleh. Apa sih? Jelasin ya. Jadi gue sih belum ada ini ya, belum ada gambaran ya. Karena kan kita minggu lalu baru ngomongin backswing nih. Downswing kan sebenarnya cuman gitu doang. Itu udah tahu. Iya, terus Coba praktekin. Itu bagus. iya kan? Iya. Jadi kita mau ngomongin apa dong? Ya udah. Enggak. Kita bahas The detailnya. end. Jadi, yang kita harapkan dari downswing, kalau in case lagi ngeblank, kita bahas arm swingnya dulu ya. So, kemarin kan kita bahas soal grip, golf posture, backswing, depan paha kanan, dan sampai titik sini. Yang kita mau rasakan dari titik sini, itu adalah stick mau jatuh, lalu kita mau dorong si sticknya dengan tangan kanan ke lantai, ke bola. Iya. Nah, force yang kita keluarkan dari sini akan bikin stick mau travel ngelewatin kan. Kita mau biarin itu yang orang bilang dengan release. Tapi gue mau ini sih, sebenarnya gue agak beda sama yang lo ajarin barusan ini sih. Gue mau kasih tau dulu feeling gue tuh kayak gimana ya. Kalau gue pada saat backswing, terus mau downswing, feeling yang gue rasakan adalah dari sini gue nggak turun dulu ke sini. Oke. Tapi dari sini gue langsung cedas ke bawah. Boleh juga, dan itu kan kita ngomong feel ya. Ya. Realnya kok masih bisa ngeliat stick itu turun dulu kok. Oh itu feel-nya begitu nggak masalah ya? Karena kalau misalnya yang lo bilang tadi kita nungguin turun dari stick ke sini, gue tuh sebenarnya udah pernah eksperimen soal itu ya. Yang jadi permasalahan gue, kalau gue naik ke atas ini terus gue tungguin turun ke sini, itu berasa lama banget. Jadi gak sabarannya gue, yang otomatis jadi dari sini begini. Oke, masuk akal. Ya, jadi yang gue lakukan adalah gue nggak nunggu turun dulu. Yang gue lakukan adalah backswing, downswing, backswing, downswing. Boleh. In a way, kalau misalnya tadi lo sempat mention jatuhnya ke depan sana kan? Iya. Kalau seandainya kita ngomong lu bisa bawa langsung ke bawah, lu kasih force itu dari sini langsung turun. Kan jatuh ini kan tadi bahasa gua kan pasif ya. Iya. Jatuh, dan push. Kalau lu bisa ngerasain dari atas langsung lu push ke bawah, boleh juga. Cuman yang gua maksud, kenapa gua bilang jatuh? Biar dapat key point-nya si vertical motion-nya. Seringkali orang dari atas dorongnya ke bola. Jadinya over the top. Salah satu alasan downswing suka jadi kacau karena kita suka ketuker. Kita megang sticknya yang di sebelah bola. Kenapa kita mau tangannya vertikal turun ke bawah sini? Karena posisi tangan ada di dalam sini, stick yang di luar. Seringkali refleks kita dari top backswing tangan yang ke atas bola. Sedangkan posisi tangan awal di sini, bukan di sini. Iya, ngerti. Ya kan? Ya kita cuma kalau misalnya tanpa stick ya kita mau ngerasa dari sini turun dorong ke bawah sini. Balik lagi ke bawah sini. Iya, balik ke posisi bola lah kurang lebih kan. Kan bukan ke sana. Iya, bukannya. Iya. Tapi kalau menurut lu ya, gue sebenarnya ada masalah di downswing nggak sih? Enggak sih.
Kalau ngomong downswing oke, cuma kan kita bisa optimize Nah, speednya. cara optimasi gimana tuh? Grip pressure, kendor. Berasa nggak waktu impact grip pressure kendor? Agak kencang kan biasanya kan? Agak kenceng. Nah. Karena gue takut sticknya terbang. Nah, itu gunanya glove di tangan kiri. Glove itu terbuat dari kulit atau bahan yang dinilai ngerekat. Meskipun kita tarik pun dia nggak akan copot. Dan grip pun by design gede di atas kan, bukan di bawah. Itu untuk nambahin friction biar mau kita ain sekencang apapun stick nggak akan terbang. Nah, pegang relax ya. Grip relax kan. Kayak skala 1 sampai 10 lalu taruhlah 3 deh. Oke. Ya kan. Karena nggak lepas kan. Itu loh. Jadi maksudnya grip pressure meskipun kita taruhnya kendor pun karena udah dibantu sama glove dia nggak akan terbang. Ini coba, ini kan lu lihat dong, ini kan gue agak relax nih ya. Kalau misalnya grip pressure gue kencengin, tuh. Iya. Cuma kan nggak akan bedanya. Maksud gua kenapa harus ngegrip kencang kalau relax aja bisa. Iya, ngerti. Jadi kalau gue grip gini aja, coba lo tarik. Tuh, nggak lepas. Iya. Iya. Jadi buat apa gue? Yes. Sampai... Betul. Kenapa? Karena kita masih butuh wrist mobility. Oh. Contoh, kalau seandainya kita ngomong grip kencang, gerakannya jadi kaku. Badan muter semua tapi speednya kurang. Karena semua mati di tangan. Club headnya nggak bisa kerja. Sedangkan kalau gripnya relax, gerakan yang sama akan create more speed. Dari suaranya udah beda tuh. Ya. Karena ada motion, ya quote unquote sticknya jadi bisa nampar bola lah. Ketimbang diseret ngelewatin bola. Iya sih, karena kan momentumnya lebih dapat kalau lu nampar. Betul. Kalau lu seret kagak ada momentum. Momentumnya cuma semua di sini nih. Betul. Sedangkan ini kan jauh lebih create momentum dibanding begini. Penjelasan sederhana. Kenapa? 7 besi deh. 7 besi lebih jauh daripada pitching. Kalau dipukul. Karena love-nya. Salah satunya. Ada alasan lain. Karena lebih panjang. Exactly. Panjang stick, semakin panjang, momentumnya makin gede kan. Makin jauh antara tangan sama kotak. Kalau pergelangan tangannya relax, panjangnya itu akan create momentum lebih gede kan. Kalau kita cekek, panjangnya stick itu nggak akan terlalu berpengaruh besar. Iya, karena semuanya motionnya bisa jadi satu gitu kan. Ibaratnya kan kalau ini kan badan kita cuma motionnya gerak segini, tapi pendulum efeknya dari sini sampai sini. Betul. Tepat sekali. Fisika. Yoi. Kurang lebih konsepnya kayak gitu. Makanya seringkali di saat kita megang 4 besi, atau sekarang mungkin nggak ada 4 besi, let's say 5 besi deh. Begitu pitching ke 9 jaraknya aman, ke 8 jaraknya aman, ke 7 jaraknya aman. Abis itu 7, 6, 5 jaraknya sama semua. Iya, benar. Makin panjang stick pegangannya biasanya makin kencang. Oh. Kenapa begitu? Karena ada tuntutan, 5 besi harusnya lebih jauh. Karena keluar kata harusnya, dicekek kan? Cekek. Akhirnya rilisnya nggak ada. Padahal by design emang udah seharusnya 5 besi lebih jauh dari 7. Iya. Tanpa kita ngomong effort ya. Iya. Gitu. Boleh gue coba nggak? Please. Karena kan sebenarnya gue nggak ada masalah sama downswing. Tapi yang lo lihat tadi sama gue ada tendensi untuk cekek. Ya. Kita relax aja. Relax supaya bisa nampar bola. Backswing, downswing. Topping. Oke, no problem. Itu relax. Gue bisa lihat pergelangan tangannya lebih bisa main lah. Cuman topping itu bisa diatasi dengan arah lu dorong sticknya kemana. Sederhana. Kita mau bayangannya di saat lu mukul bola deh. Lu pengen mukul bolanya ke target. Ya. Atau bolanya jadi target? Bola ke target. Bola ke target. Daripada kita mikir bola itu ke target, belum tentu kena juga. Might as well kita make sure impact-nya solid. Oh. Impact solid, gripnya benar, bolanya akan ke target. Jadi nggak usah mikir target. Yes. Nah, itu salah satu alasan kenapa di saat gripnya relax langsung topping. Karena mindset ke sana tuh udah terlalu. Di kepala tuh kayak gue harus ke sana deh. Iya. Sedangkan kita coba simplify. Kita ngomong gripnya udah bener, setup udah bener, golf posture, backswing juga udah oke. Kita cuma pengen push
si tangan kanan dengan si klapet itu push ke arah Ke bola. Kita nggak usah mikirin target. Ya, kita biarin Get that bola target jadi targetnya. out of my mind. Yes. Bola akan ke target dengan sendirinya. Karena setupnya udah bagus, gripnya udah bagus. Dan tambah jauh ya. Cuma relaxing grip doang. Yes. Gitu. So, any question? Nggak ada sih, Atau- karena ini cukup simple sih lessonnya ya. Jadi downswing tuh ya selama kita nggak over the top, selama kita tahu kapan untuk bisa jatuhin ke stick ke bawah, baru input power ke bola, itu aman. Nah, biar nggak bingung. Ah, Kesimpulannya adalah dari setup backswing, tangan didorong kembali ke posisi setup. Stick yang kena bola, bukan tangan ke atas bola. Oke, Jadi ngerti. catatan. Mungkin untuk episode berikutnya kita bisa ngomongin soal sebenarnya gini, minggu lalu kan kita ngomongin downswing beserta ground reaction force, ya kan? Iya. Nah, masalahnya Slices and Hookers berhubung ini udah malam, jadi kondisinya udah agak kurang memungkinkan untuk kita nge-shoot satu episode lagi tambahan. Jadi kemungkinan kita akan split ground reaction force untuk ke konten berikutnya. Bener kan? Jadi tetap nonton, like and subscribe kalau konten ini membantu. Jangan lupa input komen kalau ada yang mau ditanyakan ke Coach Bobby, karena mungkin ada yang punya masalah sama downswing, walaupun gua enggak. Nah, bercanda ya. Nah, oke. Gitu aja, sampai sini aja. Next konten kita akan ngomongin soal ground reaction force. Hai. Oke, See you as next time. always, Coach Bobby, thank you. Bye-bye.